kotanya Adipura, syarat dengan kebudayaan Jawa. Ada banyak macam keseniannya, dari tari lengger sampai kuda lumping. Wonosobo kota pariwisata, beragam pemandangan menawan, melintasi bukit atau dataran, dari Candi Dieng sampai Wadas Lintang. Mari sini tuan turis gemari. Selamat datang di Kota Asri. Selamat datang di Citra FM. Citra FM 98.8. Citra FM Wonosobo. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa lagi bersama saya Riki Bibisana, dan kali ini kita di sajian yang berbeda dan spesial sekali Sobat Citra. Nggak seperti biasanya kan, jam 1 sampai nanti jam 2. Ini seperti yang udah hari kita dibilang ya, ada special talk show bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Nanti kita bakal membahas sesuatu yang berbeda juga ya. Oke, dan untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada bisa bergabung bersama Riki Bibisana untuk Anda bisa bertanya ya nanti kepada narasumber kita via SMS WhatsApp 0812 24 988 988. Dan Riki juga menyapa nih untuk Anda yang sedang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada di Jogja, streamers.com. Selamat bergabung bersama Riki Bibisana sampai nanti jam 2 siang, 1 jam ya. Oke, Riki sapa dulu ini ya narasumber yang udah datang di studio Citra FM, sudah meluangkan waktunya ya untuk Sobat Citra. Ada Mas Sonaka Yuda Laksono. Selamat siang Mas Sonaka. Selamat siang Mas Riki. Apa kabar Mas Sonaka? Sehat Alhamdulillah ya? sehat. Udah vaksin Mas? Sampun. Ya. Oke, Mas Sonaka ini komisioner bidang isi siaran KPID Jawa Tengah ya Mas iya, ya? Betul. Oke, ada juga ini Mbak Ari Yusmindarsih atau biasa dipanggil dengan Mbak Riri. Iya, selamat siang Mbak Riri. Selamat siang. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke ya. Oke, Mbak Riri ini komisioner bidang isi siaran KPID Jawa Tengah nih Sobat Citra. Dan nanti bakal ada satu lagi, ada Pak Agus Wibowo, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Tapi kita tunggu sebentar ya, beliau lagi OTW. Oke, dan nanti kita akan bahas tema yang juga sedang hangat-hangatnya sekarang ini Sobat Citra. Dan tentunya sebelum kita ke tema, Mas Sonaka sama Mbak Riri, kita ke Mas KPI dulu ya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra. Komisi Penyiaran Indonesia mengemban tugas amanat bangsa, menamakan nilai Pancasila, membentuk watak karakter bangsa, kebebasan untuk berpendapat, hak asasi milik masyarakat, mencerahkan serta akurat, seimbang bertanggung jawab. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. KPI, menyehatkan pendengar pemirsa. Taati, patuhi regulasi penyiaran kita. Majukan, cerdaskan demi kejayaan bangsa. Komisi Penyiaran Indonesia
nilai Pancasila membentuk watak karakter bangsa. Kebebasan untuk berpendapat, hak asasi milik masyarakat, mencerahkan serta akurat, seimbang bertanggung jawab. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. KPI, menyehatkan pendengar pemirsa. Patuhi regulasi penyiaran kita. Majukan, cerdaskan demi kejayaan bangsa. Sembilan 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, kembali lagi nih. Kita udah dengerin satu lagu yang luar biasa, yang tentunya ini Mbak Didi sama Mas Sunaka udah hafal di luar kepala. Bahkan katanya karaoke-nya aja lagunya ini ya Mas ya. Oke, dan sudah hadir bersama kita di studio Citra FM juga ada Pak Agus Wibowo. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mas. Iya, apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik ya Pak Agus ya. Ya, ini Pak Agus, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Oke, dan tema hari ini Sobat Citra di Talkshow spesial bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mengangkat konten pariwisata untuk mewujudkan penyiaran sehat di Jawa Tengah. Gitu Sobat Citra ya. Dan sekali lagi Riki ingatkan untuk Anda yang nanti ingin bertanya ya seputar KPI atau mungkin langsung ke Pak Agus, silakan bisa gabung via SMS WhatsApp 0812 24 988 988 ya. Oke, dan mungkin kita ke tema dulu. Ini KPI apa hubungannya dengan pariwisata ini? Mungkin Pak Agus dulu monggo. Oh iya, baik, terima kasih dari hostnya Mas Riki. Iya. Maaf terlambat ya. Saya barusan rapat di Unsik ini. Iya Pak. Bapak-bapak narasumber juga host dari KPI di Provinsi Jawa Tengah. Saya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo. Memang betul bahwa pariwisata itu kalau kita kupas kontennya cukup banyak sekali. Iya. Jadi kita bisa destinasi, juga bisa dari sisi budaya. Nah, disitulah ketika kita akan membuat sebuah daya tarik wisatawan, maka yang akan kita kuatkan itu ya semua yang kita miliki, baik itu destinasi alamnya, budayanya. Karena ke depan apa yang hari ini kita sudah suguhkan ke para wisatawan atau masyarakat umum, itu akan kita lebih perkuat lagi dari sisi berbagai macam objek-objek kebudayaan. Ada tradisi lesan, ada adat, ada istiadat, ada hal-hal lain, ada 10 komponen itu. Dan menariknya bahwa KPID ini nanti akan bicara banyak beliau, tapi saya kebetulan dulu mantan Kabag Humas, jadi juga mantan sering berkolaborasi dengan KPID juga gitu ya. Fungsi radio itu sebagai salah satu edukasi untuk masyarakat ya. Ini konten-konten yang kita harapkan adalah mampu mengangkat semua nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tetapi tentu itu harus kita kreatifkan terlebih dahulu menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik gitu. Jadi katakanlah sebuah seni misalkan. Seni banyak, seni musik misalkan. Nah, apa yang jenengan tampilkan tadi sebuah seni. Itu bagian dari edukasi juga gitu. Dan kita kalau soal bisa seni musik kan tidak harus semuanya yang berbau modern. Kita juga punya kekuatan kearifan lokal, seni-seni tradisional. Siapa lagi kalau bukan kita yang mau melestarikan gitu. Nah, harapan kami juga melalui saluran-saluran di bawah naungan KPID ini juga mau membawa satu misi bersama untuk sisi
pelestariannya kepada generasi muda ya. gitu. Iya. Oke, kita ke Mas Sunaka. Nah, ini dari KPI ke pariwisata. Ini mau ada apa ini gitu loh Pak Sunaka ya. Nah, monggo mungkin bisa dijelaskan Mas. Iya, garis besarnya itu sebenarnya di konten. Di konten ya. Artinya bahwa KPI menaungi pengawasan dan pembinaan lembaga penyiaran yang berbasis frekuensi, radio maupun televisi. Itu kan butuh sekali kontennya. Iya. Salah satu yang bisa dikembangkan dan menarik itu salah satunya pariwisata. Hari-hari ini kita tahu seluruh sektor pariwisata setelah pandemi, pasca pandemi atau sedang pandemi ini kan lumpuh ya. Iya. Kita bisa lihat di Dieng ditutup, yang lagi booming-boomingnya loh. Kita bisa melihat sebelum pandemi ini beberapa pelaksanaan festival jazz itu kan di Dieng ya. Itu yang datang nggak cuma orang Wonosobo, nggak cuma orang Jawa Tengah, tapi hampir seluruh di nasional. Indonesia, orang Jakarta, pemusiknya juga banyak, internasional juga ada. Itu kan lumpuh ya, setelah pandemi dan ketika pandemi. Lah, kami di KPID itu punya satu program literasi namanya, yang nantinya di tiap-tiap titik dengan isu yang berbeda. Kebetulan kami di Wonosobo membawa isu tentang wisata. Karena Wonosobo punya salah satu ikon pariwisata nasional ya. Karena menurut kami Dieng itu sudah bukan punya Wonosobo nih, sudah nasional aja ya, sudah Indonesia punya, ya. Sudah Indonesia. Itu yang perlu kita bersama bergandengan tangan, baik dari Dinas Pariwisata, ada Pak Agus, kemudian kami di KPID. Salah satu upaya yang bisa dilakukan kami sebagai sumbangsih, sebagai bagian dari warga negara itu, ya yuk kita bersama-sama untuk Wonosobo kita kembangkan lagi. Setelah habis itu diterpa pandemi, kita iklankan lagi, kita gelorakan lagi. Konten itu nantinya bisa untuk mengisi ruang-ruang kosong. Ada keharusan bagi lembaga penyiaran itu untuk memproduksi 10% konten lokal. Lah, banyak sekali stasiun televisi yang bingung, ini apa ya kontennya ya? Banyak kok, ini salah satunya Dieng. Kalau mau meliput wisata di Wonosobo, itu bisa 3 hari 3 malam syuting nggak selesai ya Pak ya. Ada 12, ada Tambian, nggak cuma Dieng, ada banyak sekali kan. Lah, greget kami itu ketika menyambungkan itu, kebetulan ini ada Pak Agus dari Dinas Pariwisata, nanti kita juga menggandeng teman-teman stasiun televisi nasional. Yuk ini loh, ini kalau mau dapat konten nih, ini ada konten ini bagus, silahkan diliput. Gitu, kaitannya seperti itu. Kaitannya seperti itu ya Sobat Istri. Jadi ikut mempromosikan gitu ya Pak ya. Oke, dan ini kan juga untuk mewujudkan penyiaran sehat di Jawa Tengah. Nah, penyiaran sehat itu yang bagaimana sih Mbak Riri? Monggo. Ya, karena kita lagi COVID gitu ya. Kita ngomonginnya yang sehat-sehat gitu kan. Ya. Salah satunya seperti tadi disampaikan Mas Nonaha gitu. Kadang-kadang saya basicnya praktisi sama kayak Mas Riki gitu kan. Kita tahu lah ya Mas ya. Kendala penyiar, kendala media penyiaran itu salah satunya adalah konten. Kadang-kadang kita itu bingung mau ngapain. Padahal ada Pak Agus yang setiap saat mau ditelepon bisa datang atau ya udah nggak apa-apa lewat telepon aja nggak apa-apa. Nah kadang-kadang kreativitas dari penyiar itu nggak ada. Jadi kita ngikut aja. Ikut alur ya Mbak Riri ya. Sehari muter lagu. Udah nggak usah nyari materi, nggak usah. Padahal yang deket-deket itu ada gitu. Nah, bagaimana kita membuat satu konten itu bisa bervariasi, tidak hanya musik. Kebetulan Citra FM ini kan tagline-nya bagus ya. Wonosobo banget. Nah, tentunya sudah punya ikon. Kontennya harusnya Wonosobo. Kontennya harus semua serba Wonosobo gitu. Nah, kita itu sering kali ya KPID itu disamakan dengan KPI. KPID apa bedanya gitu kan. Nah karena kami di Jawa Tengah, maka keinginan kami adalah membuat Jawa Tengah ini ayo kita jadi barometer penyiaran nasional gitu. Apalagi Jawa Tengah kita tahu Pak ya, banyak sekali gitu objek wisata. Borobudur itu punya siapa, Dieng itu punya siapa gitu. Jadi ada banyak hal variasi yang bisa kita buat sebagai konten untuk siaran. Jadi jangan hanya
lagu Iya, saja. terus baca ini ya. Baca apa, itu SMS, terus dari pendengar ya. ini loh Mas Riki, kadang-kadang kita di daerah itu sok-sok Jakarta. Oh, Itu iya, kan iya, menyebalkan betul. ya. Iya. Padahal makanya KPID Jawa Tengah itu ada gitu. Supaya penyiaran di Jawa Tengah itu berbeda. Iya. Kita ada seperti itu, ya. berapa di seluruh provinsi kita ada. Jadi ada ciri khas dari tiap-tiap daerah, tidak Sesuai semuanya. kearifan lokalnya ya. Iya Betul, Pak. betul. Nah ini yang kami sedang galakkan gitu ya, bagaimana kearifan lokal ini supaya bisa menjadi konten yang bagus. Nah caranya gimana supaya orang tuh mau dengerin, yang di TV juga mau lihat. Karena selama ini kalau lokal ya kayak gitu-gitu aja, nggak keren gitu. Iya. Kan kasarnya gitu ya. Kerennya kalau internasional Nah, gitu ya Mbak Riri. kesannya begitu. Jadi tantangan untuk kita di daerah itu adalah bagaimana mengemas konten lokal menjadi konten yang keren, Iya, yang betul bisa banget. dinikmati. Saya pikir itu Mas Riki. Iya, jadi kayak kayak kontennya Alfie Rev itu ya, yang memadukan kearifan lokal gitu ya sama musik EDM itu kan keren banget gitu. Nah Mbak itu Riri ya. dia salah satunya. Iya gitu ya Sobat Asyik. Jadi kita juga selain ya siaran itu musik, tapi juga ada konten-konten yang mengangkat pariwisata ataupun secara lokal gitu ya Mbak Riri. Oke, mungkin ke Pak Agus nih untuk pariwisata Wonosobo tuh apa kabar nih Pak? Bagaimana di kala pandemi sekarang ini? Baik, kabar hari ini PPKM kita level 3 lagi. Level 3 lagi. Iya, tetapi saya meyakini minggu depan level 2. Karena ini hanya masalah tracking yang dilakukan itu tidak sesuai target, kemudian juga jumlah target vaksinasinya kurang. Artinya bahwa para pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan semuanya juga banyak yang melakukan protokol kesehatan. Tetapi indikator level itu banyak. Indikator itu. Nah, kalau kita ditambah vaksinasinya segera disuntikkan ke yang belum itu, mungkin nanti bisa turun. Nah, senyambang itu Pak, gini, kita memang memiliki satu DTW ya, daerah destinasi wisata Dieng itu sudah mendunia, tetapi serasa bahwa Dieng itu nggak cukup, karena untuk mengangkat Dieng itu tidak hanya satu kotak di kawasan candi dan sekitarnya. Peradaban Dieng itu sampai turun sampai ke Wonosobo, sampai ke bawah. Nah karenanya kita rancang bangun ke depan adalah pengembangan 5 Dieng baru. Nah salah satu kawasan wisatawan di DPK, Kalianget dan sekitarnya, mulai Sirangkel dan sebagainya. Berarti nggak cuma Dieng aja ya Pak ya? Sekarang saya mau tanya, jadi orang Wonosobo kan? Iya. Pernah dengar Ondo Budo? Ondo Budo? Iya. Baru dengar nih. Nah itu salah satunya itu. Ondo Budo itu adalah jalan setapak yang dibikin dari batu, ditata oleh para pendahulu kita di abad 6 sampai 9 Masehi, menuju ke Dieng itu dulu pakai itu. Ketika itu bisa kita buka, bayangan saya itu nanti akan banyak Ondo Budo itu seperti menyerupai di tembok besar Cina. Karena apa? Menaiki setapak gunung Dieng ya. Itu gunung. masih ada berarti Pak? Ada sebagian sudah hilang, putus, tapi arahnya ada. Kalau yang saya dengar kemarin tuh ada ditemukan kepala Buddha gitu Pak, yang besar gitu loh. Bukan kepala Buddha, ini kepala Ganesha ya kalau nggak salah. Ganesha. Ya. Jadi kalau atas itu lebih banyak lebih ke Wangsa Sanjaya sebetulnya, lebih ke Hindu. Tapi yang di bawah ini juga ada manuskrip atau prasasti dari Buddha. Nah, ini yang sejarah. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat atau generasi sekarang, bahwa kita pernah punya satu peradaban besar. Di situ peradaban itu luar biasa. Bagaimana pertaniannya, bagaimana ke pemerintahannya dan sebagainya. Itu yang mau diangkat juga ya Pak ya? Bagian dari storytelling nanti. Nah, storytelling itulah yang akan melingkupi setiap konten. Ya. Nah, saya sedang menggarap anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda kita, yuk bikin konten-konten pariwisata. Tadi kita tidak harus bahasanya lu gue dan sebagainya. Kita punya li gitu ya, misalnya gitu. Ini bahasa dialek kita. Kalau itu kita angkat, tetapi kontennya lebih spesifik pariwisata. Kita akan unik nanti nih. Unik. Nah, kita target kita itu kan bagaimana mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya dan melamakan mereka tinggal di sini. Iya, gimana nyamannya untuk gitu bisa ya. tinggal, ya kasih konten yang banyak. Karena apa? Nggak akan lengkap. Itu masih ada. Kita mulai dari Lubang Sewu, ada di kawasan bawah. Yang belum kita garap nih, kita punya Sungai Serayu nih. Itu secara kederasan arusnya itu top, lebih bagus dari yang lain.
untuk apa? Arung jeram. Wisata air jeram. Ini kan belum kita garap semua nih. Lalu di kawasan bawah kita punya lahan-lahan yang di sisi pertanian. Berarti agrowisata kita kembangkan. Kemudian dari sisi peternakannya ini kita kembangkan. Jadi banyak banget gitu ya Pak ya? Iya, ekonomi kreatifnya ini sedang saya dorong juga untuk satu kelompok, nanti wadahnya koperasi, bagaimana merubah wool itu menjadi fashion. Ini kita dorong. Kemudian kita akan bikin, hari ini saya rapat adalah rintisan untuk pengembangan wisata religi. Karena masyarakat Wonosobo itu sangat religius. Nah, kita akan ungkap sejarahnya dulu seperti apa. Supaya tidak keluar dari sejarah. Nah, setelah makanya harus kerjasama dengan berbagai universitas. Akhirnya ketika nanti muncul itu akan menjadi konten lagi. Nah, konten-konten itu nggak akan habis pokoknya tinggal kita mau angkat yang mana nih, sisi mana. Tinggal Anda bumbui. Kalau anak muda bumbui biasanya sisi romantisnya nih. Nah, kontennya mungkin menceritakan kerakean, rake-rake gitu. Kan ada rake Gaharung, rake Watu Malang misalnya gitu ya. Sejarahnya ada tapi dikemas dalam romantis, percintaannya, apa-apa misalnya seperti itu. Yang bisa diterima oleh anak muda juga gitu ya Pak? Iya, tergantung segmennya kita mau wisatawan ini kan ada segmentasi. Terutama yang minat khusus. Nah, minat khusus ini di era pandemi ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Karena tadi mbaknya bilang ya, satu kita lebih banyak wisata yang sehat, aman. Itu kita punya semua. Karena apa? Kita punya outdoor activity-nya banyak sekali. Wisata berbasis alam. Oksigennya di sini insya Allah bagus ya. 100% kayaknya. Yang di gunung-gunung itu belum ada pencemaran gitu. Dan wisata alamnya juga banyak gitu ya Pak Agus ya di Wonosobo ya. Iya, bisa coba Mbak Riri sama Mas. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra, nanti kita sambung lagi Pak Agus sama Mbak Riri dan juga Mas Sonaka. Tetap stay tune ya Sobat Citra, jangan kemana-mana.